Ini adalah Oppo Reno 11F 5G, smartphone paling baru dari Oppo saat ini. Dan di video ini gue bakal share ya 11 hal yang bisa jadi alasan kenapa harus beli Oppo Reno 11F 5G di antara banyak pilihan smartphone lain saat ini. Dan alasan pertama adalah karena layar imersifnya. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan layar 6,7 inch teman-teman, dengan bezel yang sangat tipis dan nyaris simetris, yang membuat tampilan layarnya terlihat luas. Gak ada chin yang mengganggu ya di bagian bawah, yang bikin screen to body rasionya bisa tembus sampai 93,4%. Gak kalah dengan layar smartphone di kelas flagship. Dan ini didukung dengan tampilan visual yang sangat baik. Panelnya AMOLED ya di resolusi Full HD+, dan seperti karakter layar AMOLED, viewing angle-nya luas, warnanya vibran, dan karena udah support HDR10+, kontras rasionya juga terlihat tinggi. Begitu juga dengan akurasi warna yang juga tinggi ya dengan 100% DCI-P3. Dan waktu kita tes dipakai outdoor, layar masih bisa terlihat jelas ya di kondisi terik dengan brightness sampai 900 nits, bahkan bisa tembus ke 1100 nits waktu dipakai nonton konten HDR. Jadi buat browsing, nonton dan aktivitas lain, pengalaman layarnya memang memuaskan. Dan alasan kedua adalah karena desainnya yang sleek dan ringan. Jadi selain dari depan dia terlihat mewah ya dengan layarnya yang luas dan bezelnya yang tipis, untuk ukuran smartphone dengan layar seluas ini dan kapasitas baterai sebesar ini, Oppo Reno 11F 5G terbilang ringan teman-teman. Beratnya 177 gram dengan ketebalan 7,54 mm, membuatnya compact dan gampang dibawa. Finishing mate-nya bikin grip terasa enak ya, dan ini juga ngebawa kita ke alasan ketiga, yaitu durabilitas. Jadi meskipun materialnya ini plastik tetapi build quality-nya solid, finishing mate-nya bikin cover belakang terkesan lebih tough ya dan tahan gores. Jadi meskipun disertakan case protector di paket pembelian, tetapi nggak dipakai pun juga terasa nggak masalah teman-teman. Desain ini udah tahan debu dan tahan semburan air ya dari segala arah dengan sertifikasi IP65. Meskipun bukan untuk ditenggelamkan, tetapi kena hujan deras waktu dipakai outdoor itu masih bisa aman. Tombol dan port juga lolos uji durabilitas, begitu juga dengan kapasitas baterai yang diklaim Oppo masih bisa lebih dari 80% ya setelah 4 tahun penggunaan, dan ada jaminan kalau performa smartphone ini itu bakal tetap lancar bahkan setelah 2 tahun penggunaan. Jadi secara durabilitas harusnya bakal awet ya untuk pemakaian lama. Dan alasan keempat adalah karena performanya yang memang kencang untuk aktivitas-aktivitas harian. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7050. Ini chipset mid-range ya dengan fabrikasi 6 nanometer yang udah support 5G, yang dikombinasikan dengan 8GB RAM dan bisa ditambah lagi dengan up to 8GB dynamic RAM yang diambilkan dari internal storage-nya. Nah, hasil skor Antutu benchmark waktu kita tes tembus di 613.172, termasuk skor yang tinggi ya untuk smartphone di kelas mid-range. Buat aktivitas harian ini lancar banget teman-teman. Browsing, sosmed, pindah-pindah antar apps berjalan mulus, scroll dan navigasi juga mulus ya, didukung refresh rate layarnya yang memang tinggi 120Hz, dan untuk gaming performanya juga kencang. Kita tes main PUBG, gameplaynya bisa lancar ya di setting yang cukup tinggi dengan setting grafis HDR, frame rate-nya ultra, dan anti aliasing 2 kali dengan style realistik. Ini terasa mulus ya. Dan buat CODM kita bisa main dengan setting grafis high dengan frame rate very high, dan di sini gameplaynya juga lancar teman-teman. Untuk Mobile Legends kita bahkan bisa main di setting tertinggi, jadi setting rata kanan dengan setting grafis ultra dan frame rate super. Nah, di setting ini gameplaynya benar-benar mulus ya dengan tampilan grafis yang juga paling bagus. Meskipun untuk game berat ya kayak Genshin Impact, defaultnya kita diarahkan untuk main di setting grafis slow. Tetapi dari yang gue coba, kita masih bisa push ya buat main sampai di setting grafis medium dengan gameplay yang masih terasa mulus. Dan alasan kelima adalah karena hasil foto kameranya yang jernih dan mumpuni baik di siang atau di malam hari. Kamera utamanya menggunakan 64 megapiksel kamera ya dengan sensor dari OmniVision, dan ini dikombinasikan dengan 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Spek lengkapnya bisa teman-teman cek di layar. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini hasil foto siang dari kamera utamanya. Ini kita ambil di kondisi siang terik dan hasilnya terlihat jernih. Langit nggak overexposure, objek juga terlihat tajam, dan versi zoomnya juga masih terlihat tajam teman-teman, karena ini digital zoom ya, hasil crop dari sensor utama yang resolusinya besar. Dan versi ultra wide-nya di siang hari terlihat di sini bisa mengimbangi ya hasil foto kamera utamanya. Dynamic range-nya juga terlihat luas di siang hari dengan exposure yang terlihat balance. Nah, ini kita coba juga di foto yang ada objeknya dan sama-sama diambil dengan posisi backlight.
Untuk hasil jepretan kamera utama memang terlihat lebih balance teman-teman exposure-nya ya, dengan langit yang nggak over dan wajah yang nggak terlalu under. Tetapi untuk di foto ultra wide memang ada sedikit under exposure di wajah objek ya, meskipun untuk langit ini tetap nggak over exposure. Dan yang paling gue suka dari foto siangnya adalah hasil jepretan portraitnya. Kita bisa pilih efek bokeh yang standar yang lebih soft blur atau bokeh flare portrait yang lebih nge-flare di titik-titik cahayanya. Dan dari sampel ini bisa terlihat ya separasi objek dan backgroundnya cukup halus, objek terlihat tajam, dan efek bokehnya pun nggak yang langsung ngeblur total gitu teman-teman, tetapi terlihat gradual, jadi semakin jauh di belakang objek semakin ngeblur, yang membuat efek bokehnya terlihat lebih natural di sini. Dan di malam hari baru deh terlihat keunggulan dari kamera utamanya. Dengan bukaan aperture yang cukup besar yaitu 1,7, hasil foto low light kamera utamanya terlihat lebih terang, akurasi warna dan detailnya juga terlihat lebih tinggi. Sedangkan di versi ultra wide di mode normal ya, hasilnya terlihat lebih gelap karena memang aperture-nya 2,2. Hal ini juga terjadi di beberapa sampel foto yang lain. Nah, fenomena ini bisa kita atasi dengan menggunakan fitur night mode ya di kamera ultra wide, biar hasilnya bisa lebih terang dan bisa mengimbangi hasil dari kamera utama seperti yang bisa teman-teman lihat sampelnya di layar. Dan sama kayak di siang hari, yang gua suka dari foto malamnya juga hasil foto portraitnya. Teman-teman bisa lihat hasil foto portrait malamnya. Terlihat di sini separasinya masih sangat akurat ya di kondisi low light, dan efek bokehnya juga terlihat menarik di malam hari ya dengan background yang terlihat nge-flare. Memang kalau efek ini aktif ya untuk bokeh flare portraitnya, tingkat blur ini nggak bisa kita tambah atau kita kurangi teman-teman. Jadi udah fix. Kalau pengen bisa atur tingkat blurnya sendiri, kita bisa pakai efek bokeh yang original. Dan berikut juga gue sertakan ya beberapa hasil jepretan foto kamera makronya yang punya jarak fokus 4 cm. Nah, beralih ke depan, kamera selfie-nya ini punya resolusi yang besar, 32 megapiksel ya, dengan sensor Sony IMX615. Hasilnya bisa teman-teman lihat di layar. Kalau kita zoom, detail dari kontur kulit dan rambut dari objek ini masih bisa terlihat jelas ya. Waktu kita coba di posisi backlight dengan kondisi langit yang tidak terlalu terik, hasilnya masih bisa balance antara exposure wajah dan exposure langit. Dan di kondisi yang lebih terik juga masih cukup lumayan, wajah nggak terlalu underexposure, begitu juga dengan langit ya, itu nggak terlalu overexposure. Untuk selfie portraitnya ini sama kayak di kamera belakang. Jadi efek bokehnya bisa pakai efek blur original ya, yang bisa kita atur tingkat bokehnya, atau kita bisa pakai bokeh flare portrait dengan tingkat bokeh yang memang sudah fix. Dan berikut ini beberapa hasil selfie portrait siangnya ya, yang secara detail dan juga separasi terlihat sangat baik. Untuk selfie malam dengan cahaya yang cukup ya, seperti dapat extra lighting dari lampu jalan misalnya, hasilnya terlihat tajam dengan akurasi warna yang baik ya, dan skin tone-nya juga terlihat tetap natural. Beberapa kamera smartphone biasanya kalau kondisi low light, objek portraitnya ini jadi punya skin tone yang terlihat kekuningan atau juga kemerahan, sedangkan di sini enggak teman-teman. Kalau kondisi pencahayaan sangat minim, kita bisa pakai bantuan lighting ya dari pencahayaan layar. Dan untuk selfie portrait malam, kita harus ambil di posisi yang sangat stabil supaya bisa dapat separasi yang bagus. Untuk efek bokeh ini perlu disesuaikan ya dengan kondisi background. Kalau kondisi background punya sedikit sumber-sumber cahaya kecil kayak gini, itu bakal bagus ya pakai efek bokeh flare portrait karena bokehnya bisa nge-flare tanpa terlihat over. Tetapi kalau kondisi background cukup terang atau sumber cahayanya besar-besar ya dan juga banyak, sebaiknya pakai setting bokeh original aja dengan tingkat bokeh yang diatur minim biar hasilnya lebih natural dan nggak terlihat over blur. Nah, alasan yang keenam, ini salah satu alasan yang jadi favorit gua, yaitu bisa rekam video 4K di kamera depan dan juga belakang. Karena beberapa smartphone mungkin bisa rekam 4K di kamera belakang tetapi nggak bisa di kamera depan, sedangkan di Oppo Reno 11 F5G ini bisa dua-duanya. Dan berikut ini sampel hasil rekaman videonya di berbagai resolusi yang berbeda. Teman-teman bisa cek dan bandingkan hasilnya. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera belakang dari Oppo Reno 11 F5G. Kalau kita pakai rekam di siang hari ya, di resolusi Full HD 60 fps dengan Ultra Steady aktif. Yes, kalau kita rekam di Full HD, memang ada fitur Ultra Steady yang bisa kita aktifkan untuk stabilisasi ekstra. Kita bakal coba ya, stabilisasinya seperti apa. Run. Oke teman-teman, jadi seperti ini stabilisasinya kalau kita rekam di Full HD dengan Ultra Steady aktif. Terlihat sangat stabil ya. Nah, ini kita udah switch ke resolusi 4K teman-teman. Nah, untuk di resolusi 4K memang fitur Ultra Steady tidak bisa diaktifkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh rekam di resolusi tinggi bisa ambil yang 4K ini, tapi kalau butuh rekam yang sangat stabil itu bisa ambil di Full HD 60 fps. Tetapi untuk
kualitas videonya ya, kualitas video 4K-nya di sini terlihat detailnya sangat baik. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera depan dari Oppo Reno 11F 5G yang gue rekam di resolusi 4K teman-teman. Jadi yes, kamera depannya ini juga bisa dipakai rekam untuk resolusi 4K, dan teman-teman bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Stabilization-nya juga teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Dari previewnya ini terlihat sangat detail teman-teman ya untuk videonya ya, detail kontur kulit ya, dan juga muka semua jelas kelihatan di sini. Dan untuk stabilization-nya juga terlihat stabil di resolusi 4K ini, dan ini 4K 30 fps teman-teman ya. Nah, ini kita udah switch ya ke resolusi Full HD 30 fps, dan di resolusi ini kita bisa mengaktifkan extra stabilization. Jadi ada fitur stabilization ya, ACE, yang bisa kita aktifkan. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri untuk stabilization-nya seperti apa ya. Kalau kita rekam di resolusi Full HD jauh lebih stabil hasilnya, dan kita pakai buat jalan atau buat ngevlog kayak gini hasilnya lebih bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri nih mau rekam di resolusi 4K. Stabilizasinya juga udah bagus sih sebenarnya, tetapi di resolusi Full HD ini stabilisasinya jauh lebih bagus lagi. Dan alasan yang ketujuh adalah karena kapasitas penyimpanannya yang besar. Ini krusial teman-teman untuk sebuah smartphone yang bisa rekam 4K untuk punya kapasitas storage yang besar. Dan smartphone ini dilengkapi dengan storage internal 256 GB yang masih bisa kita expand ya dengan microSD sampai 2 TB. Dan ini kapasitas ekspansi yang besar banget teman-teman, karena biasanya ekspansi microSD itu maksimal di sebuah smartphone ya rata-rata itu up to 1 TB, tetapi ini bisa sampai 2 TB. Memang harga microSD 2 TB itu masih terbilang mahal, tetapi kalau teman-teman perlu kapasitas storage ekstra, minimal fiturnya memang sudah ada. Dan alasan ke-8, ColorOS 14 ya yang digunakan di smartphone ini itu punya beberapa fitur yang fantastis teman-teman. Selain fitur-fitur di kamera yang sangat lengkap ya seperti bokeh flare portrait, night mode, pro mode, dan yang lainnya, platformnya ini juga punya fitur produktivitas yang komplit. Misalnya ada file dock ya, dimana kalau nemu sesuatu di layar dan pengen disimpan, tinggal kita swipe aja 3 jari lalu ekstra kontennya, dan tinggal drag konten yang kita pengen ke file dock. Mau itu foto, teks, atau files, itu bisa di drag ya ke file dock ini, dan dari file dock kita bisa drag and drop lagi ke aplikasi lain yang kita butuhkan. Ini bahkan sinkron juga ke akun Oppo kita dan bisa diakses ya di perangkat Oppo lain yang kita punya. Terus kita bisa dengan mudah juga memisahkan objek dan background di foto untuk dijadiin stiker atau untuk keperluan apapun ya. Terus fitur produktif lain kayak flexible window untuk buka banyak window sekaligus, split screen ya, terus smart sidebar juga ada di sini, termasuk fitur optimasi performa kayak game engine beserta tool-tool useful lain kayak ultra volume mode ya sampai 300%, screen recorder, dan yang lainnya. Dan alasan ke-9 adalah karena baterainya yang awet dan proses chargingnya yang cepat. Oppo Reno 11F 5G ini itu dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dari pengujian bisa bertahan 1 hari lebih ya untuk aktivitas normal harian gua kayak chatting, browsing, nonton, dan foto-foto. Proses chargingnya juga sangat kencang dengan charger bawaan 67 watt SuperVOOC. Baterai bisa penuh ya dari 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 48 menit, dan charge 10 menit aja baterai udah bisa keisi sampai sekitar 30%. Dan alasan ke-10 adalah karena kelengkapan sensornya yang sangat komplit. Jadi smartphone ini udah dilengkapi in-display fingerprint sensor untuk login dengan sidik jari. Dia juga udah punya sensor NFC ya untuk cek dan top up saldo e-money. Udah 5G ready, dan yang sangat useful ada fitur link boost di smartphone ini. Ini semacam sinyal booster ya yang mengoptimalkan penerimaan dan juga recovery sinyal di smartphone ini, sehingga sinyal dan koneksi yang kita dapetin itu bisa lebih kuat dan stabil teman-teman, terlebih di tempat-tempat yang minim sinyal kayak di basement parkir, di dalam lift ya, di perjalanan kereta, dan yang lainnya. Nah, untuk sensor lain juga lengkap, ada accelerometer, ada light sensor, proximity, magnetometer, kompas, sampai giroskop juga ada. Dan alasan ke-11 adalah karena paket pembelian yang sangat lengkap. Jadi di era dimana banyak smartphone nggak lagi menyertakan kepala charger ya di dalam box, Oppo malah menyertakan paket komplit di dalam pembelian Oppo Reno 11F 5G ini. Jadi selain berisi smartphone, kabel charger, buku panduan, kartu garansi, dan SIM tray ejector ya yang memang udah menjadi hal umum disertakan di dalam box smartphone, Oppo juga memilih tetap menyertakan kepala charger 67 watt SuperVOOC di dalam paket pembelian. Selain itu disertakan juga softcase bening
untuk protektor ya kalau dibutuhkan. Jadi bisa dibilang aksesoris yang kita dapetin di box smartphone ini itu bener-bener lengkap teman-teman. Dan untuk harga, Oppo Reno 11F 5G ini dijual dengan harga resmi Rp4.599.000 dengan 3 pilihan warna yaitu ungu koral, hijau palem, dan biru laut. Dan waktu gua cek di halaman official Oppo ada info yang menarik ya tentang Oppo Lucky Draw, dimana kalau beli Oppo Reno 11 series kita bisa berkesempatan memenangkan Honda PCX 160 ABS. Ada juga Dance Challenge Fantastic Reno Dance yang hadiahnya smartphone Oppo Reno 11 F 5G ini. Link dan info lengkapnya bakal gue sertakan ya di kolom deskripsi kalau teman-teman pengen ikutan. Jadi itu yang bisa gue share hari ini ya tentang Oppo Reno 11 F 5G. Semoga aja informatif buat teman-teman yang lagi cari smartphone baru di kelas mid range. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.